Rakyat Indonesia katanya tidak bermimpi untuk jadi kaya. Di sini, siapa yang cita-citanya kaya raya, biar bisa hidup layak dan bisa beli rumah? Zaman dulu, orang-orang bisa punya rumah di umur 30-an. Bahkan nggak sedikit yang punya rumah luas, halaman gede, sampai rumah kedua buat investasi. Sementara sekarang, banyak anak muda bahkan ngerasa punya rumah itu mustahil. Kalau dilihat dari data BPS per 2025, katanya 81 juta anak muda di Indonesia belum punya rumah sendiri. Kenapa ya? Apa karena Gen Z sekarang lebih miskin dibandingkan generasi sebelumnya pas mereka masih muda? Kira-kira bisa nggak ya para Gen Z kaya raya dan punya rumah? Di video ini, aku bakal jelasin tentang perbandingan harga rumah dan pendapatan dari zaman dulu sampai sekarang. Alasan harga rumah makin mahal, alasan Gen Z belum punya rumah, dan apakah Gen Z masih mungkin punya rumah di kondisi rupiah yang lagi melemah seperti sekarang. Tahun 2026, punya 28,8 juta rupiah cuma bisa beli iPhone 17 Pro 512 GB. Tapi tahun 1980, uang segitu bisa buat beli rumah di Bintaro Jaya dengan luas bangunan 100 meter persegi. Bahkan rumah ukuran terkecil yaitu 72 meter persegi harganya cuma 15,1 juta rupiah. Buat kita yang hidup di tahun 2026, dapat satu rumah di Bintaro dengan harga 28,8 juta itu murah banget. Tapi buat orang-orang yang hidup di tahun 1980-an, wah itu nominal yang gede banget. Ada beberapa sumber yang bilang kalau gaji di tahun 1980-an sekitar Rp18.000. Bahkan PNS digaji Rp12.000 sampai Rp120.000 aja. Nah, menariknya, di brosur Rumah Bintaro Jaya tahun 1980-an, mereka terima kredit 5 sampai 20 tahun buat yang punya gaji minimal Rp200.000. Sekarang kita hitung rumah tipe kecil seharga Rp15,1 juta dibanding gaji Rp200.000. Berarti harga rumah itu setara 75 kali gaji. Coba kita bandingin sama harga rumah di Bintaro Jaya tahun 2026 yang luas bangunannya hampir sama. Rumah di Bintaro Jaya tahun 2026 yang luas tanah 72 meter persegi dengan luas bangunan 80 meter persegi, harganya adalah 2,27 miliar rupiah. Kalau gaji di Jakarta 6 juta, harga rumah tipe ini berarti sekitar 378 kali lipat gaji. Jadi, walaupun 28,8 juta emang nominal yang besar di tahun 1980-an, harga rumah di tahun 2026 itu lebih mahal karena gap gaji dan harga rumahnya jauh lebih besar. Lah bang, di daerah sini harga rumah masih ada yang 400 jutaan kok. Jangan emosi dulu, biar aku ingetin. Ini adalah perbandingan antara harga rumah di daerah yang sama dengan luas yang hampir sama. Kalau di daerah lain mungkin memang masih ada yang harganya 400 sampai 500 jutaan. Tapi gimana sama kondisinya, ukurannya, aksesnya, dan lokasinya? Kalau membeli rumah untuk investasi atau slow living, rumah yang jauh dari kota emang masih cocok. Tapi kalau membeli rumah sebagai tempat tinggal saat ini, lokasi yang nggak jauh dari tempat bekerja juga perlu dipertimbangin. Ngomongin soal harga rumah yang naik, alasannya pasti nggak jauh-jauh dari inflasi. Asal kamu tahu ya, Rp100 di tahun 1980 itu setara sama Rp3.261 di tahun 2026. Jadi, semuanya emang serba naik. Bahan pokok naik, biaya hidup naik, bahan bangunan juga ikut naik. Apalagi banyak bahan material yang masih bergantung sama impor dan dibayar pakai US dollar. Jadi, setiap rupiah melemah, biaya pembangunan otomatis ikut naik juga. Ya, kayak yang kita tahu, sekarang ini rupiah bener-bener lagi 5L. Lemah, lelah, letih, lesu, lunglai. Kayak orang yang kekurangan darah. Tapi, kondisi rupiah yang kayak gini nggak kejadian sekali dua kali aja. Lihat aja nih kondisi rupiah Indonesia yang mostly melemah di hampir semua masa jabatan presiden. Cuma di pemerintahan Presiden B.J. Habibie aja, rupiah bisa menguat sampai 53,13%. Selain karena inflasi dan rupiah merosot, lahan buat bangunan rumah baru itu tuh makin dikit, nggak sebanding sama jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah. Akhirnya, semua orang rebutan lahan yang sama, dan ini yang nyebabin harga tanah juga ikutan naik. Kenapa begitu? Soalnya, ada yang namanya high demand, low supply, high price. Intinya, kalau barangnya dikit tapi permintaannya banyak, harganya pasti bakal naik.
Di bagian sebelumnya kita ngomongin harga rumah makin tinggi. Tapi itu bukan satu-satunya penyebab Gen Z nggak punya rumah sampai saat ini. Ada yang bilang karena Gen Z ini gaya konsumtif dan FOMO. Kerja sih kerja, dapat gaji, dan bebas ngatur gajinya buat apa. Tapi pas ada yang viral dikit, dibeli. Jadinya pengeluaran Gen Z habis buat nongkrong, ngopi, nonton konser, healing, ataupun brewek kartu Pokemon. Tapi gimana kalau sebenarnya tingkah laku Gen Z kayak gini adalah salah satu bentuk pelarian mereka. Pelarian dari realita harga rumah yang nggak kecapai sama gaji mereka. Akhirnya mereka mikir, nabung dengan gaji UMP sampai kapanpun juga nggak bisa punya rumah. Mending nikmatin hidup aja selagi masih dikasih. Jadi, penyebabnya nggak sesimpel Gen Z kurang kerja keras dan lebih mentingin work-life balance. Tapi masalahnya jauh lebih kompleks. Apa itu? Jawabannya itu cara beli rumahnya. Bukan berarti Gen Z ini pada nggak ngerti caranya beli rumah. Tapi, cara beli rumah di Indonesia nggak cocok sama kondisi finansial Gen Z. Di Indonesia ada beberapa cara beli rumah. Cash, KPR, KPR syariah, lelang, dan masih banyak lagi. Dan semuanya berat. Cash, nggak ada duitnya. KPR, nyicilnya lama dan ada kemungkinan ditolak karena nggak memenuhi syarat. KPR syariah, DP-nya gede dan persyaratannya banyak. Nah kalau lelang, harus keluar uang buat daftar lelangnya dan kondisi fisiknya nggak selalu bagus. Dengan kondisi Gen Z yang sulit beli rumah, pemerintah berencana memperpanjang tenor KPR jadi 40 tahun. Memang sih cicilan sebulannya itu bisa di bawah 1 juta sampai 1 jutaan per bulan. Tapi banyak juga yang ngerasa 40 tahun itu tuh waktu yang sangat lama. Nah, menurutmu kebijakan pemerintah yang ini gimana? Terus kalau begini, apakah Gen Z beneran nggak bisa punya rumah? Terus bakal tinggal di mana? Ada satu pilihan tempat tinggal sekaligus yang jadi alasan kenapa Gen Z nggak tertarik beli rumah. Mereka lebih pilih sewa. Kenapa? Buat Gen Z yang suka cari pengalaman di tempat kerja baru alias gonta-ganti kerja, sewa tempat tinggal ini lebih menguntungkan dan jauh lebih hemat. Nah, sewa rumah ini tuh udah jadi hal yang normal di Indonesia dari zaman dulu. Bahkan nggak cuma di Indonesia aja. Di negara lain, banyak penduduknya yang lebih milih hunian sewa daripada hunian tetap. Contohnya di Swiss yang 56,6% penduduknya lebih milih nyewa rumah daripada punya rumah. Terus di Hong Kong, 49% penduduknya milih nyewa rumah. Ada juga Jerman yang 48,1% penduduknya juga nyewa rumah. Alasan penduduk negara tersebut lebih memilih menyewa juga nggak jauh dari alasan ekonomi. Tapi bukan keterbatasan ekonomi sampai-sampai harus nyewa, melainkan karena ekonomi yang membaik yang bikin mereka mampu nyewa rumah. Kalau lihat semua kondisi tadi, jawabannya sulit. Kalau bisa pun, mungkin bentuk rumahnya akan berbeda. Kalau dulu banyak orang bisa beli rumah luas dan halaman besar, sekarang banyak Gen Z mungkin harus lebih realistis dengan punya rumah lebih kecil. Kalaupun nantinya nggak bisa membeli rumah, Gen Z juga bisa memilih rumah sewa atau apartemen atau rusun. Tapi bukan berarti membeli rumah itu mustahil ya. Bagi yang mampu dan bisa tahan dengan tenor 20 tahun sampai 40 tahun, juga bisa beli rumah dengan KPR. Doain aja semoga ekonomi Indonesia semakin membaik, harga-harga bisa turun, dan gaji Gen Z bisa naik biar jadi warga Indonesia yang kaya raya. Dengan gajimu yang sekarang, kira-kira kamu mau beli rumah atau sewa aja? Coba diskusiin di kolom komentar ya.